Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Faris Irhamullah dari kelas TIB 2J, TIB 5J dengan NIM 2012050. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal packet tracer 16 5 15.6.1. Oke, eh, langsung saja ya. Di sini saya sudah membuka paket tracernya ya. Paket tracer ini berjudul Configure IPv6 dan IPv4 Static and Default Routes. Oke, di sini sudah ada routing table-nya, ada routing table maksudnya untuk kita nanti gunakan. Lalu sini ada objektifnya ya. Ini ini 6 ini objektifnya ya yang akan kita lakukan. Kemudian ini ada background skenario-nya, kemudian instruction. Oke, kita langsung masuk ke instruksi yang pertama ya, part 1. Configure IPv4 dan static default configure IPv4 static and floating static default rules. Oke, ini langsung ke step 1, configure the IPv4 static default route. Oke, kita langsung sini on edge router configure as directly connected IPv4 default static route. This primary default route should be true to ISP1. Nah, di sini. Di sini edge router kita enter and confirm. Nah, di sini kita diperintahkan untuk default route ya, untuk default static route. Untuk default static route itu kita bisa tuliskan komen ip route 0.0.0.0 sambilnya sama 0.0.0.0. Nah, kemudian eh, IP ESP1 ya, ESP1 ini ESP1. IP ESP1. Ya, ESP1 itu yang ini. 10 ini ya, 10 10 1 ya teman-teman. Nah, kita copy aja ke sini, kemudian kita copy sini, paste, enter. Oke, itu yang part 1 tadi ya, mana ini step 1. Yang kedua, on the edge router configure as directly connected IPv4 floating static default route. This default route should be took through ISP2 and should have to an implemented. Nah, jadi kita ini tadi yang ISP1 itu sebagai jalur utama. Nah, yang ISP2 ini sebagai jalur alternatif jikalau uh, interface yang terhubung ke ISP1 itu down ya. Jadi kita bisa pakai ini alternatifnya. Kita bisa pakai ini IP route sama defaultnya 000 semua ya. 0000. Kemudian subnetnya sama 0000. Kemudian pakai IP ESP2 ya, itu ini ya, 10.10.5. 10.10.5 ini kita paste aja. Nah, jangan lupa di sini tadi misalkan sebagai AD-nya itu administrative distance-nya itu 5. AD-nya itu 5. Tambahin angka 5. Nah, itu 5. Nah, kita enter. Nah, selesai yang step 2. Nah, itu part 1. Step 2 part 1. Sekarang ke part 2. Configure IPv6 static and floating static default route. In this part of the activity, you will configure IPv6 static default and floating static default route for IPv6. Step 1. On edge router, configure next hop static default route. This primary default route should be took through ISP1. Oke. Kita masukkan IP default route-nya ya untuk IPv6. Itu berarti IPv6 route. Nah, kalau IPv4 itu tadi 0000, kalau IPv6 itu semikolon, bukan semikolon, apa namanya? Sama apa ini? Sama dengan bukan. Semikolon. Semikolon slash 0. Nah, baru satu masukkan IPv6 dari si uh, ini apa namanya, ISP1.
ESP1 tadi kan tanya nih. Oh, ESP1. Jadi ESP1 ini dia apa IPv6-nya. Ke sini kita paste enter. Oke. Nah, itu yang step 1. Lanjut ke step 2. On the algorithm configure a next hop IPv6 floating static and default route. Sama ya. Jadi kita buat alternatifnya jikalau yang utama ini down nantinya. Jadi kita terus IPv6. Oh, kita ini aja. Kita biar cepat kayak SOP lagi yang atas gini. Kita ganti IPv6 yang ya. Punya ISP2. ISP2. Ini copy ke sini paste, jangan lupa AD-nya ya, alternative distance-nya. Bukan alternative distance tapi tadi itu ya administrative distance ya 5 artinya. Oke, kita enter. Nah, sudah selesai yang step 2 part 2. Sekarang kita masuk ke part 3. Configure IPv6 static and floating static routes to the internal LANs. In this part of the lab, you will configure and floating static router from ISP router to the internal LANs. Nah, sekarang kita mau buat next hop. Ya. Jadi, bagaimana caranya biar si ISP1 ini bisa terhubung atau bisa mencapai tujuannya. Ya, di sini yang ini LAN 1 dan LAN 2 ini LAN 1 ya, PCA. Ini jaringan PCA nih. Ada PC sama switch, ini juga PCB ya, LAN 2, ada PCB sama switch B. Oke. Jadi gimana kita akan buat next hop? Kalau kita buat next hop itu berarti di SP1. Oke. Kalau kita mau buat next hop itu kita menggunakan network tujuan, subnet tujuan dan lewat mana? Ya, lewat mana? Lewat mana? Lewat mana? Oke, jadi sekarang kita langsung masuk ke step 3. On the step 1. Configure the IPv6 static route to the internal LANs. On ESP1, configure next hop IPv6 static route to the LAN 1 network to the edge router. Yang B-nya on ESP1, configure next hop IPv6 static route to the LAN 2 network to the edge router. Oke, kita ini enter dulu. Ini enable confirm. Oke. Di sini kita langsung buat static route-nya. Namanya itu static default route ya. Oke. Jadi kita tuliskan IP routes. Nah, IP itu buat sebuah rute. Tujuannya itu ke LAN 1 ya. Jadi kita masukin LAN 1 nih, LAN 1 ya. 192 192 168 1016. Nah, berapa subnetnya di sini /28 ya. Berarti 240. 40. Jadi 255 255 255 240. Oke. Nah, kemudian mau lewat mana? Ya, lewat mana? Kirim paketnya ke mana? Kirim paketnya adalah ke sini. Ke S0 ke serial 0/0/0 ya. Yang ini. Nah, ini. Nah, 2 ya. Jadi dari sini mau kemana? Ke sini. Lewat mana? Lewat sini. Dan kita tuliskan berarti 10 10 10 2. Nah, enter. Oke, jadi itu seperti artinya gini. Untuk mencapai network ini dan subnet ini, maka kirim semua paketnya ke sini gitu ya. Kirim semua paketnya ke sini. Nah, sini. Oke, sekarang kita lanjut ke yang PCB ya, LAN 2. LAN 2. Sama dari ini juga ya. Jadi kita bisa add saja, tapi kita bisa ganti ininya. Kita ganti tujuannya. Oke, ini 192 168 lama 1132. 11.32. Nah, di sini itu /27 ya. Pakai /27. Berarti kalau /27 itu dia
eh 255, 255, 255, 224. Nah, ya 224. Sama itu yang juga lewat sini juga ya. Lewat sini juga arahnya. Jadi eh untuk mencapai untuk mencapai network ini, untuk mencapai tujuan network ini lewat thumbnail network ini kita lewat ini. Nah, kita enter aja. Hup. Oke, sudah. Itu buat yang part 3 step 1. Lanjut step 2 sekarang. On the ISP1, configure a directly connected floating static route to the LAN 1 to the ISP2 router. Use an administrative distance of 5. Yang kebayanya, on the ISP1, configure a directly connected uh, floating static route to LAN 2 through the ISP2 router. Use an alternative distance of 5. Oke. Jadi, nah sekarang kita buat jalur alternatifnya kalau si interface ini ya itu nanti down. Si router ini ya serial 000-nya atau serial 00-nya nanti down. Jadi kita bisa lewat SP2. Dari SP1 muter ke SP2 baru ke SG router. Oke, di sini kita bisa tulis IP route, IP route. Nah, untuk tujuannya ya, untuk tujuannya 1016 tuh ya. Kita bisa pakai yang atas aja sama. Ini ya 1016. Nah, tapi lewat mana? Lewatnya beda. Lewatnya adalah ESP2. ESP2. Kalau yang ini itu kita bukan buat hop tapi buat exit interface ya. Exit in interface. Jadi kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat sini itu arahnya itu ke sini. Giga 000. Arahkan ke giga 0/0. G G G 0/0. Nah, jadi gimana maksudnya? Artinya gini, untuk mencapai network 192.168.10.16 dengan sampai mas 255, 255, 255, 240, maka semua paketnya melewati interface G0/0 gitu. Nah, jangan lupa diberikan AD ya, administratif eh, administratif ini apa itu namanya itu distance ya, distance ya, itu 5. Oke, seperti ini kita enter. Nah, itu. Oke, lanjut yang sekarang yang LAN 2 ya, LAN 2. Tadi ini LAN 1, LAN 2. LAN 2 itu ini 1132. Kita pakai ini. Ini ya 1132. Nah, kita pakai ini. Nah, kita ubah jadi exit interface sama ya, itu juga G0/0. Dan jangan lupa kasih AD-nya sesuai yang di soal. Itu AD-nya itu minta 5 ini ya. Administratif distance-nya 5. Kita enter. Oke. Sampai situ sudah selesai yang part 3. Kita lanjut ke part 4. Kita lanjut ke part 4. Configure IPv6 static and floating static router to the internal LANs. Nah, di sini kita diminta untuk on ISP1 configure a next hop IPv6 static route to the LAN 1 network to the EG router. Dan sama on ISP1 maaf ya IPv6 static route to the LAN 2 network to EG router. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi IPv6 ya, static. IPv6 static. Jadi di ESP1 ya, intinya oke. Nah, jadi gini. IPv6 ya, karena IPv6 root buat root ya. Kita kasih itu networknya. Networknya itu apa? LAN 1 ya. IP itu LAN 1 ini. Nah, kita copy aja ininya. Apa? Yang di sini ya, LAN 1 IPv6-nya. IPv6. Paste sini. Kemudian lewat mana? Lewat ini nah, edge router berarti ini. Nah, ini ya. 1 2 ini. Sini set copy. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Kamu yang atas nih, IP
IPv4, tapi ini IPv6. Jadi artinya gini, eh, untuk mencapai network ini, tapi ini pakai IPv6 kan. Untuk mencapai network ini, ya, maka arahkan paketnya itu atau semua itu paket kirim ke sini, ya, kirim ke sini. Ya ini tuh ini ya, si interface S0/0/0 ya ini, ya. Nah ini kita enter, kita enter. Nah lanjut sekarang yang ke LAN 2. Nah sekarang yang LAN 2 kita IPv6 root buat sebuah rute. Nah ini kita LAN 2 nya nih, kita copy sini. Nah kita copy sini sama tujuan. Nah tujuannya sama, tujuannya itu ke sini ya, ke sini. Jadi dari sini ke sini ya, tapi pakai IPv6. Kita bisa copy lagi ini. Oke. Tadi ini paste. Nah enter. Oke, itu buat yang part 5 ya. Part 4. Oh ini part, ya ini part 4. Part 4 step 1 selesai. Lanjut yang step 2. Nah, yang step 2 itu kita buat jalur alternatifnya. Kalau misalnya yang sini down ya, yang atasnya down, yang serial serial 0/0/0 down, jadi kita bisa muter gitu ya. Jalur lain. Nah, kita tulis IPv6 route sama tujuannya. Oke. Tujuannya sama. Jadi bisa kita ini aja sebenarnya. Nah, ini aja. Nah, tinggal kita ganti jalurnya. Jalurnya itu ke bawah ya, ke ESP2. Ke ESP2 ke ini ya, giga 00. Giga 00 ESP2 giga 00 ini. Nah, FF2 ini ya. Nah, ini ya. Bawah ke sini nih. Ya, ke sini. Ya, nanti dari sini arah ke mana? Ke sini gitu kan. Nah, ini. Biar nanti dia dari sini ke sana. Oke. Nah, kalau ini karena ini alternatif, jadi kita berikan dia AD ya, administratif distance-nya itu tadi seperti yang diminta, part 4 nih. Nah, itu 5 nih. Oke, 5 ditambah 5. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang yang alternatif untuk si LAN 2-nya. Samain ini 11.6, tinggal kita ganti rutenya ya, lewat mananya, lewat sini. Nah, ini kasih juga administratif distance-nya 5. Kita enter lagi. Oke. Oke, selesai untuk yang part 4 ya. Selesai untuk part 4. Kita lanjut ke part 5. Configure host root. Nah, user on the corporate network regularly access server that is owned by important customer ya. Nah, jadi yang kelima ini kita harus menghubungkan, kita nge-root ya dari edge routers itu bisa terhubung ke customer server ini ya. Customer server ini. Step 1. Configure IPv6 host root. On edge router configure IPv6 directly connected. Nah, kita akan config IPv6 yang directly connected. Nah, gimana caranya? Kita buka edge routernya. Ini kita enable dulu. Confirm. Oke. On edge router configure the IPv6 directly connected host root to the customer server. Customer server. Oke, jadi kita akan buat ini. Nah, dari edge router ini gimana Pak? Gimana caranya biar si edge router ini bisa terhubung ke customer server? Lewat mana? Bisa lewat dua ya, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Nah, jadi tapi yang sekarang kita akan buat yang atas ini ya, yang serial 000-nya itu kita akan jadikan yang utama. Nah, baru yang ini yang bawahnya yang pakai serial ini ya, serial
0001 itu baru yang jadi cadangan, jadi alternatif. Oke, jadi kita bisa meski IP root, IP ini karena IPv6 ya, IPv4 ya. Jadi kita nggak pakai IPv6, jadi IP root langsung nggak IPv6 root. IP root kita tulis tujuannya ya. Jangan tujuan aku karena tujuan adalah ke customer server ini ya, server. Tujuannya itu 198 0010. Subnetnya itu 255 255 255 255. Oke. Nah, kita kalau ini namanya itu exit interface. Jadi lewat mana? Jadi kita gini. Untuk mencapai network ini ya 198.0010 dengan subnet seperti ini 255 255 255 255 itu kita kirim atau kirim semua paketnya itu itu akan melewati si ini ya yang atas ya kan yang atas dulu kita tulis berarti nama interface-nya berarti serial 0/0/0 nah gini ya 0/0 kita enter nah itu lanjut nah sekarang kita buat alternatifnya itu jalur utama ini jalur utama sekarang kita buat yang jalur cadangan ya jikalau yang pertama ini nanti down atau mati kita terus samain aja tapi kita ganti jalannya kalau tadi lewat atas ya ini lewat ESP1 ya yang terhubung ke interface serial 000 sekarang kita yang dua serial 0 ini yang ESP2 serial 001 jadi serial 0/0/1 jangan lupa dikasih apa AD karena dia itu jalur alternatif dan AD berapa di sini AD diminta 5 enter oke selesai untuk yang step 1 lanjut ke step 2 ya step 2 ini sama ya tapi bedanya ini IPv6 ya on IP router configure IPv6 next hop to the customer server to DSP router nah jadi jalur utamanya adalah ESP1 ya di sini ditulis on Edgar routes configure IPv6 directly connected to floating host route the customer server di ESP2 nah jadi NAD-nya 5 ya jadi sama seperti tadi tapi ini kita pakai IPv6 kita tulis IPv6 root kita lihat ini tujuannya nah kita copy aja di kemudian pasal sini nah kita tulis melewat mana nah tapi kalau IPv6 itu tidak ditulis interface-nya nah tapi ditulis IPv6 dari si perangkat itu misalnya mau lewat sini ya IPv1 berarti tulis IPv6-nya si perangkat 1 di sini masuk lewat serial 000 berarti ISP1 yang 000 mana ini berarti ya oke karena dia jalur utama jadi kita tidak tambahin AD kita tidak tambahin administratif distance kita langsung enter aja sini nah oh belum di sini belum tambahin /128 ya belum ada subnetnya tadi 128 ini enter Hup. Nah sudah bisa nah sekarang yang selanjutnya yang buat jalur alternatifnya sama berarti kan untuk mencapai tujuan ini buat rute IPv6 ya tujuannya adalah ini ya lewat mana nah lewat mananya kita ubah alternatifnya itu lewat si ESP2 ESP2 IPv6 berapa lihat sini ESP2 IPv6 ini nah 21 ini maaf ya lagi kurang sehat nah karena dia alternatif roots atau jalur alternatif kita tambahin AD-nya 5 ya sesuai yang ada di soal
5, kita enter. Oke. Sudah selesai part 5-nya ya, step 1 step 2 sudah selesai. Nah, ini kalau kita lihat di sini itu udah komplit 100%. Sekarang coba ya, kita mau coba buktikan apakah sudah terhubung PCA ke customer server ya, ping sini. Kita pertama pakai IP v4 dulu. 198.0.0.10. Nah, kita tunggu sambil langsung 2 ya, langsung PCB juga. Ini ping 198.0.0.10. Nah, sambil lihat tadi mana IP ABCA-nya. Ini ya. Nah, sempat tengok sekali. Oke, sudah terhubung ya dari PCA ke customer server. Nah, sekarang coba kita pakai IPv6-nya. IPv6 PCA ping IPv6 server, customer server ya, ping ini, PCB juga sama, kita coba buat ping ini. Ya, terhubung. Nah, jadi sudah terhubung semuanya ke dalam customer server. Jadi ini satu topologi ini sudah terhubung antara satu dengan lainnya. Oke, teman-teman mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, atau ada ketidaknyamanan ketika menonton videonya. Mohon maaf, mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.